Oke teman-teman, selamat malam dari stasiun Solo Balapan. Sekarang saya baru ada kegiatan di Solo dan sebenarnya mau pulang tadi naik KRL jam 9. Cuma dapat kabar kalau kereta api Manahan tambahan. Aneh ya, kereta api Manahan itu udah statusnya fakultatif, ditambah kereta api tambahan jadi Manahan tambahan itu sekarang menggunakan rangkaian baru, New Generation, yang punyanya kalau nggak salah Argo Semeru atau Bima. Itu ada perbedaan di sisi interior, eksterior, sama nggak tahu ya di perbedaan di apa sama Executive Generation lainnya. Ya udah, sekalian saya untuk tiket sih ke Purwokerto, tapi nggak tahu ini bakal sampai Jogja apa ke Purwokerto. Sekarang jam 21.28, sekitar 22 menit lagi keberangkatan kereta api Manahan tambahan. Kita masih nunggu keberangkatan kereta api Wijaya Kusuma ya, yang ada di jalur 4. Nanti nyebrang kereta api Manahan tambahan udah tersedia di jalur 5 atau 6 sebelah sana. Yuk kita langsung menuju ke sana. Kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang Banyuwangi tujuan Cilacap nih diberangkatkan tepat jam 21.30 dari stasiun Solo Balapan. Ini yang ramai di sini adalah penumpang komuter lain yang baru turun dari stasiun Jogja ya. Wijaya Kusuma ini untuk rute Solo Jogja agak unik. Dia punya waktu tempuh terlama sekitar 1 jam 10 menit karena disusul kereta api Mutiara Selatan di stasiun Klaten. Jadi kalau saya biasanya kalau nggak keburu KRL biasanya naik Wijaya Kusuma ini karena apa, lebih worth it, bisa istirahat lebih lama kayak gitu. Tapi sekarang berhubung ketinggalan KRL dan Manahan tambahan rangkaian baru, kita coba langsung ya. Oke, udah ada di jalur 5 kereta api Manahan tambahannya. Agak crowdednya. Kita lihat sekilas udah ada perbedaan, yaitu dari liverynya. Kita lihat lebih. Oke, sekilas kereta api Manahan tambahan ini membawa 8 kereta eksekutif. Di depan ada lokomotif kayaknya CC201, kereta pembangkit, 2 kereta luxury New Generation. Ini yang terbaru ya, kita lihat K1 berapa. Oh, setnya punya Argo Dipangga K102-302 buat luxurinya. Kemudian eksekutifnya ini ada yang membedakan, yaitu liverynya. Kalau yang biasanya sebelum-sebelumnya livery eksekutif itu dia kayak motif setengah lingkaran gitu ya. Sama kalau Taksaka itu dia motifnya agak lebih ke biru sama orange kayak gitu. Kalau ini motifnya lebih kalem tapi terkesan elegan. Warnanya ini pink. Terus yang bikin agak salah fokus tuh ini nih. Di pintunya ini dia mirip banget sama pintunya Wush atau kereta cepat Jakarta Bandung, masih menggunakan pintu otomatis. Kemudian juga liverynya mengikuti jendela ya, lurus, dia lurus mengikuti sejajar jendela pink, jadi lebih elegan. Kita coba masuk ke dalamnya. Oh, di jalur 6 juga ada kereta ini Manahan reguler ya sepertinya, malah pakai rangkaian yang biasa. Oke, kita masuk. Saya duduk di eksekutif 8, ini baru eksekutif 2. Tapi kalau sekilas dilihat, ini kereta api Manahan tambahan ada perbedaan di kursi. Kalau untuk semuanya ornamen-ornamen itu sama persis seperti kereta api New Generation lainnya. Cuma perbedaan di kursi. Kalau kereta api Anggrek sama itu kemarin ya, Anggrek sama apa sih, Dwi Pangga Laut Taksaka itu ada motif batik di sini. Ini nggak ada, warnanya lebih ke abu-abu grey dan bagian headrestnya warna coklat kayak gitu. Selain itu sih nggak ada perbedaan ya. Sekarang kita jalan ke kereta kita eksekutif 8. Oke, sekelas kita review kereta makannya dulu. Kayaknya ini agak ada perbedaan ya, dimana ada ornamen batik di sini di kursinya. Kemudian juga ornamen-ornamennya itu agak berbeda dari SS New Generation sebelumnya.
kereta api eksekutif yang generation sebelumnya. Ini agak lebih fresh, terus ada ornamen-ornamen batik yang lebih banyak kayak gitu. Keren banget sih ini. Kalau mood lighting lebih ke warm ya, sama aja lebih ke kuning kayak gitu dia. Dan kalau saya sendiri sih ini terlalu kuning, terlalu warm ya kalau buat makan kayaknya. Jadi tapi ini keren sih buat mood lighting sama ornamen-ornamen yang adanya. Mantap. Oke teman-teman, mari sekilas kita review toilet dari kereta api Manahan Tambahan. Masih beraksen biru ya. Oh, ini sama aja seperti toilet eksekutifnya generation lainnya. Orangnya sama, masih ada tempat untuk wudhu. Yang membedakan mungkin di plastik karpet ini ya. Nih saya baru lihat nih, kalau karpet ini tapi untuk ornamen-ornamennya sama, semuanya berfungsi dengan baik. Kondisinya juga harum, terawat, dan cukup luas juga daripada stainless steel generasi pertama kayak gitu. Oh, di sini juga ada coat hanger ya untuk menggantung maksimal 5 kg. Overall toiletnya terawat dengan baik dan bersih sekali. Ya iyalah, baru keluar dari pabrik tadi siang dan ini langsung dipakai dinas untuk Manahan Tambahan. Hari ini tanggal 30 Maret 2023. Menunggu waktu keberangkatan sekitar 6 menit lagi. Oke teman-teman, saya udah ada di kursi saya di eksekutif 8 kursi 7A. Sekarang dapat nomor seri K102406. Diponya harusnya ini buat Semeru Bima ya, tapi dipakai Manahan Tambahan dulu. Kita review sekilas buat legroom dan feel-nya sebenarnya sama persis seperti di kereta api New Generation sebelumnya. Yang jadi komplain saya, masih menjadi komplain saya sampai sekarang untuk kereta New Generation ini adalah di bagian reclining-nya atau di bagian headrest-nya. Jadi tidak menopang leher, itu agak lumayan bikin capek. Dan di posisi recline pun kayak makin gak nyaman. Kalau saya sendiri lebih cocok di stainless steel generasi pertama yang kursinya biru muda itu kayak gitu. Tapi perbedaannya dengan kursi abu-abu kayak gini ya, kursi abu-abu, kemudian kalau dilihat interiornya juga dominan kayak abu-abu kayak gitu. Daripada kereta-kereta New Generation sebelumnya, menurut saya ini lebih masuk ke dalam tema ya. Kalau kursinya kayak gitu abu-abu coklat kayak gitu, jadi terlihat terkesan lebih elegan aja kayak gitu. Terus kemudian juga ini saya lupa di generasi sebelumnya udah ada apa belum. Ini ada audio jack dan ada tombol volumenya, nggak tahu nih di sebelumnya udah ada belum. Terus kemudian untuk USB slot di sini juga ada universal power socket ya teman-teman. Ada dua di sini universal power socket. Terus meja lipatnya juga masih sama persis ya. Masih sama persis buat meja lipatnya. Tapi yang membedakan mungkin di sini juga. Kita lihat di power socketnya antar kursi. Itu ada USB port yang jumlahnya 2x2 ya, 4 USB port. Jadi setiap penumpang itu dapat 2 USB port. Ini sebenarnya cukup banget buat yang teman-teman mungkin mau ngecas laptop di sini dan ngecas handphonenya di sini kayak gitu. Itu cukup banget. Cuma yang jadi permasalahan adalah sekarang kayak gini ya, kalau kabelnya itu Type C, otomatis cuma bisa menggunakan power socket yang ada di sini kayak gitu. Buat semuanya masih sama, di sini ada coat hanger, ada 2 coat hanger. Kemudian juga mood lightingnya masih sama ya. Di bawah itu ada mood lighting yang nantinya dipakai buat night mode. Night mode-nya itu mood lighting di bawah. Jadi di atas semuanya lampu mati kalau buat kereta eksekutif generation ini. Oke, kita nunggu waktu sekitar 1 menit lagi diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Oke, tepat pukul 21:50 KA7015 Manahan Tambahan diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan untuk tujuan ke stasiun Gambir. Pemberhentiannya ini bakal di stasiun Klaten, kemudian Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, dan Gambir ya. Terlihat diberangkatkan tepat pada waktunya.
7015 sudah diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan tepat pada waktunya. Sedikit membahas ya terkait kereta api Manahan tambahan ini. Jadi sebenarnya kereta api Manahan tambahan ini dengan nomor perjalanan 7015 itu dia menggunakan perjalanan kereta api yang namanya Batavia. Batavia itu kayaknya ya, kalau menurut saya itu adalah kereta yang di jalan khusus di masa libur Nataru atau Lebaran untuk tambahan relasi Jogja Solo, Solo Jakarta, kereta api Batavia. Dan mungkin untuk membuat eksis namanya yang udah di kalangan masyarakat, dibuatlah namanya jadi Manahan tambahan. Nah, yang unik dari Manahan tambahan ini adalah yang pertama, kereta api Manahan itu merupakan statusnya fakultatif, jadi dia nggak jalan tiap hari. Jalannya itu kalau nggak salah rutin setiap Kamis sampai Senin atau Jumat sampai Senin, saya agak lupa. Untuk relasi Solo Balapan Gambir Jakarta itu berjalan 2 trip pulang pergi, 2 kali dari Gambir dan 2 kali dari Solo Balapan di pagi dan malam hari. Itu dulunya merupakan kereta api Argo Laut dan Argo Dwi Pangka tambahan menggunakan rangkaian mild steel dan stainless steel. Nah, yang agak unik lagi dari kereta api Manahan tambahan ini selama beroperasi, jadi kereta api Manahan tambahan ini pertama beroperasi itu di liburan Imlek kemarin ya, sekitar sebulan lalu, itu menggunakan rangkaian terbaru milik Argo Bromo Anggrek New Generation. Jadi seolah-olah kereta api Argo Bromo Anggrek itu yang harusnya langsung digunakan untuk relasi Surabaya di Gambir dipinjam dulu atau diperawani ya bahasa kasarannya untuk kereta api Manahan tambahan ini. Dan sekarang juga di masa angkutan libur Lebaran 2024, ini tanggal 30 ya, besok mulai angkutan Lebaran tanggal 31, kereta api Manahan tambahan ini juga menggunakan rangkaian terbaru dari stainless steel New Generation yang benar-benar tadi pagi baru keluar dari PT Inka Madiun, langsung dikejar untuk memenuhi slot di rangkaian kereta api Manahan tambahan ini. Nah, untuk rangkaian yang ini transit ke-7 atau ke-9, saya juga agak lupa, itu rencananya akan digunakan untuk kereta api Bima dan Argo Semeru kalau dari kabar yang beredar. Dan karena belum semua rampung transitnya, akhirnya digunakan terlebih dahulu buat kereta api Manahan tambahan ini. Jadi agak hoki sih, kayak dari kereta api Manahan reguler pun saya lihat kalau untuk harga full tracknya ini lebih murah, tapi dapat rangkaian yang lebih baru, walaupun menurut saya kursinya lebih nyaman yang lama ya, kayak gitu. Dan uniknya lagi, kereta api Manahan tambahan dengan nomor perjalanan 7016 atau yang dari Gambir pagi itu dia berhenti di stasiun Purwosari. Bayangin kereta level eksekutif untuk stasiun Purwosari, berhenti di stasiun Purwosari, itu agak unik juga sih. Dan juga untuk livery dari kereta api Manahan tambahan ini, kalau menurut saya mengingatkan ke livery KCIC dari pintunya, dan kalau livery buat di eksteriornya itu mengingatkan saya ke Argo Bromo Anggrek tahun 2000-an ya, dimana ungu atau pink ya berpadu di jendelanya kayak gitu. Jadi menurut saya lebih elegan sih dari sebelumnya. Oke, jadi kita nikmatin aja perjalanan. Saya kayaknya jauh walaupun tiket saya Purwokerto karena masih ada kegiatan besok pagi gitu. Kayak gitu, mari kita nikmatin perjalanan sekitar 1 jam di kereta api Manahan tambahan. Dan yang enaknya adalah ini karena rangkaian baru yang diklaim lebih redam, selama saya naik lebih redam, dan batas kecepatan kereta api Manahan tambahan ini cuma 100 km per jam. Jadi ini bakal lumayan senyap untuk kereta ini. Kita lihat berjalan lumayan senyap. Jadi kita nikmatin aja perjalanannya sampai Jakarta. Oke, ini udah lepas dari stasiun Belanggu atau sekitar 15 menit ya perjalanan. Ini Manahan tambahan halus banget sih, bisa didengar sendiri mungkin teman-teman. Jogja Solo itu terkenal jalurnya yang berisik, tapi ini halus banget, benar-benar halus banget, karena memang batas kecepatannya juga di 100 km per jam ya untuk kereta ini. Dan spesifikasi untuk rangkaian ini itu sebenarnya udah bisa di 120 km per jam. Kita lihat goncangannya nggak begitu berarti. Tadi juga dikasih fasilitas selimut, tapi saya nggak usah karena emang cuma sampai Jogja aja. Jadi daripada nanggung ya, tiduran repot juga. Kita lihat ini kondisi halus banget. Untuk kondisi kereta okupansinya dari Solo ke Jogja seperti biasa sepi, tapi kita lihat nanti dari Jogja menuju ke Jakarta
kita nikmatin. Sebentar lagi kita akan masuk di stasiun Klaten. Teman-teman, sekitar 15 menit lalu kereta api Manahan Tambahan sudah diberangkatkan dari stasiun Klaten, dan artinya kita akan tiba di tujuan saya, stasiun Jakarta. Emang nggak bisa lama-lama ya, karena di bulan Ramadan ini lebih baik kita banyak di rumah kayak gitu. Dan juga saya kebetulan ada kegiatan di Solo, dan pulangnya kebetulan dikabarin ada Manahan Tambahan ini, jadi sekalian saya coba nih. Nah, jadi untuk Manahan Tambahan ini menurut saya itu interiornya lebih elegan ya, lebih elegan dari sebelum-sebelumnya, karena kursi ini, warna kursi ini emang vibes dan temanya itu lebih mirip dengan desain interiornya. Selebihnya sebenarnya sama aja kalau di interiornya, tapi entah ini perasaan saya aja atau emang beneran kok rasanya agak lebih sedap ya buat Manahan Tambahan ini. Atau ini mungkin teman-teman yang besok mencoba juga bisa komen di bawah. Terus habis itu sedikit aneh, tapi tambahan yang seperti saya katakan menjadikan tambahan juga dan rangkaiannya terbaru. Emang Jogja pasarnya itu luar biasa ya, sampai dikasih rangkaian-rangkaian terbaru kayak gini terus, sampai di roasting ya nyari beberapa kali. Tapi overall bagus, menambah pilihan juga. Jadi kalau saya itu emang di kereta apalagi malam suka lama-lama ya, karena untuk tidur juga. Dengan ada rangkaian yang enak, yang baru kayak gini, misal saya mau ke Jakarta, itu saya bakal milih Manahan Tambahan ini daripada mungkin Argo Dwi Pangga atau Taksaka kayak gitu kalau dari Jogja, karena waktu tempuhnya lebih lama, bisa istirahat lebih lama juga. Ini juga sebenarnya sempat kesusul Manahan reguler sama Bima ya di daerah Cirebon sana, jadi bakal lebih lama sampai Jakartanya. Dan jam bangun saya itu biasanya itu jam 6:30, 7 pagi. Ini pas banget nyampainya di Jakarta sekitar jam 6 pagi kan, 6:30 kayak gitu. Jadi ya kalau Manahan Tambahan ini di hari-hari tertentu bakal jalan, dan rangkaian yang ini saya bakal coba ini. Saya bakal naik Manahan Tambahan sih, kayak gitu. Sekarang kita menunggu waktu sebentar lagi kita akan tiba di tujuan saya di stasiun Yogyakarta. Oke, jadi kereta api Manahan Tambahan akan tiba di stasiun Yogyakarta. Nah, pengalaman saya untuk menuju ke jalur 5 atau 4 ini ke peron utara di eksekutifnya Generation ini tuh agak bunyi krek gitu. Kita lihat, apakah krek masih bunyi atau enggak untuk transit yang baru ini. Oh, ternyata kita masuk di peron selatan, teman-teman. Kayaknya peron utara itu masih ada Wijaya Kusuma ya. Kita lihat Malioboro di malam minggu masih lumayan rame. Oke, jadi nggak jadi dicek, mungkin next time ya kita coba set baru ini buat di tikungan yang besar dan radius lengkungnya pendek dan taspat rendah, batas kecepatan itu rendah. Apakah masih bunyi redek gitu? Kedek apaan sih ya? Ya kayak gitu. Kita masuk di jalur 3 kayaknya. Pas banget sih, saya mau ke Selasar Malioboro kebetulan di sana habis ini. Jadi jalannya nggak terlalu jauh kayak gitu. Oke, kita keluar. Kayaknya nggak dapet peron deh. Harus maju satu kereta dulu. Pintunya udah terbuka secara otomatis ya. Sebelah kanan dan kiri ya. Bisa manual, bisa otomatis ini. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di Jogja. Kita langsung keluar aja ya. Oke, selamat datang kembali di Yogyakarta. Agak sepi ya. Ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Oke, kita lanjut keluar dan kita closing di sana. Nggak usah nunggu keretanya berangkat ya, karena saya cukup ngejar waktu hari ini. Oke teman-teman, tepat pukul 22.45
kereta api Manahan tambahan diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Saya udah berada di Selasar Malioboro ya, untuk nongkrong malam-malam minggu. Oke, jadi segitu aja dulu video Manahan tambahan sementara dari Solo ke Jogja dulu ya. Mungkin dalam waktu dekat karena saya ada rencana ke Jakarta juga, saya bakal mencoba kereta api Manahan tambahan ini langsung ya. Manahan tambahan baru berangkat langsung masuk Malabar lagi. Emang jamnya rapet, jam-jam segini tuh nanti sampai terakhir keberangkatan sekitar setengah 12 malam ada kereta api. Oke, makasih teman-teman yang nonton, sampai jumpa lagi.